Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 28 Juni 2026. Semoga kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mengawali hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali belajar akan firman Tuhan di hari ini. Namun sebelumnya, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kalau hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk belajar, merenungkan, serta taat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 sampai 18. Kemudian Raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di hadapan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hamba ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, raja Yehuda, sebab Ahasya tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasya, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita di hari ini, kerendahan hati di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa memiliki kuasa atau kedudukan sehingga lupa bersikap rendah hati. Padahal di hadapan Allah tidak ada manusia yang lebih tinggi dari yang lain. Setiap orang dipanggil untuk datang dengan hati yang tertunduk dan menghormati kehendak-Nya. Perikop kita dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13-18 menceritakan tentang utusan Raja Ahasya yang datang kepada Nabi Elia. Dua pasukan sebelumnya datang dengan sikap sombong dan memerintah Elia turun dari gunung, sehingga api dari langit menghanguskan mereka. Namun utusan yang ketiga datang dengan sikap yang berbeda. Ia sujud di hadapan Elia dan memohon dengan rendah hati agar nyawanya serta nyawa 50 orang yang bersamanya dihargai. Sikap kerendahan hati ini menunjukkan kesadaran bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kekuasaan manusia. Karena itu malaikat Tuhan berkata kepada Elia supaya ia turun bersama mereka tanpa rasa takut. Ketika Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahasya, firman itu tergenapi. Raja tersebut mati sesuai dengan perkataan Allah. Manusia dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati itu menemukan puncaknya di dalam Yesus Kristus, yang rela merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Melalui pengorbanannya, setiap orang yang datang kepadanya dengan iman dan kerendahan hati menerima pengampunan dan kehidupan yang baru.
Karena itu, marilah kita hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena bagi-Mu, kami semua adalah sama di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah hati kami terus belajar untuk menjadi orang yang penuh rendah hati, sehingga kami boleh memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Di hari ini, kami akan memulai segala kegiatan kami, termasuk akan ke rumah-Mu yang kudus. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh datang ke hadirat-Mu dalam rumah-Mu yang kudus, bersekutu bersama saudara seiman kami. Dan di sana pun nama-Mu kami tetap puji dan muliakan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hari ini Tuhan, biarlah semuanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.